Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas data mining nomor 1, yaitu membuat dan menghilangkan atribut. Pertama-tama di sini kita desain, terus kita buka data sampel, setelah itu data, setelah itu kita pakai data transaksi, kita drag aja. Kita taruh di bawah. Setelah itu kita pakai produk. Kita drop di sini. Setelah itu kita cari di operation, yaitu join. Selanjutnya kita buka saja. Ini kita cari aja join, bakal langsung ketemu. Join. Setelah itu kita hubungkan, kita sambungin saja antara produk ke join dan transaksi ke join. Setelah itu kita pencet join, kita pilih edit list, kita masukin lab key-nya itu ada produk ID dan ininya produk ID juga. Setelah itu kita apply. Setelah semua ini kita masukkan di operator, kemudian kita atur ini, kita masukkan ini generate atribut. Lalu kita sambungkan antara ini dan atribut pinapnya. Kita pencet di atribut. Setelah itu kita pilih edit list. Di sini kita tulis total. Setelah itu di sini kita tulis amount bintang.
terus kita price atau harga. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita sambungkan rest. Selanjutnya kita pilih Setelah itu kita pilih sel operator. Select attribute. Taruh di sini. Nah, ini akan otomatis tersambung. Setelah itu di sini kita akan pilih subset, select atribut. Kita akan pilih di sini, kita masukkan yaitu customer ID. Setelah itu product name dan terakhir total. Lalu kita apply. Setelah itu, setelah semua dipasang, kita connectin. Nah, semua akan tersambung ada JPS. Nah, setelah semua dinyalakan akan menghasilkan seperti ini. jadi seperti itu. Ya, kita lanjut ke nomor 2, yaitu mengubah tipe dan role dari atribut. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita di sampel, yaitu data. Setelah itu kita memakai data Titanic. Setelah itu kita drag. Setelah kita drag, kita ke operation. Kita pilih discretize. Lalu kita drag, kita taruh di samping data Titanic. Discretize by meaning kita pilihnya. Sebelum itu di bagian Titanic kita klik kanan. Di situ ada sebuah data statistik yang dimana setiap atribut memiliki type yang mendefinisikan nilai dalam kolom bisa berbentuk nominal ataupun numerik. Nah, setelah itu di antara Titanic dan discrete disambungkan terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih discrete-nya, lalu di atribut filter type-nya kita pilih single. Lalu di atributnya kita pilih age. Dan di number of bin-nya itu kita tulis 3. Di sini bins itu yaitu mengubah tipe data dari numerik ke polinomial dengan nilai yang lebih dari 2. Sebelum diganti ini nilainya itu 2, kita ganti ke 3. Kita membuat 3 bins yang mencakup rangkaian 3 lengkap, lalu operator mengganti nilai numerik asli
dengan bin asli yang dimilikinya. Setelah diganti ketiga, di operation kita pilih set role. Di set role kita drop di samping discrete, lalu kita sambungkan lagi. Di set role-nya ini, di atribut name-nya, kita pilih survive. Dan di target role-nya ini, kita pilih label. Setelah dimasukkan, kita sambungkan ke rest. Setelah semua disambungkan, lalu kita run semua. Maka kita akan memperoleh nilai yang kita buat tadi. Seperti ini, terdapat umur, survive, dan lain-lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ramadan dan saya akan melanjutkan pada materi pembahasan klasifikasi ini. Pada poin ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat model prediksi dengan decision tree. Masuk ke Rapid Manner. Saya akan menggunakan sampel data Titanic. Kita akan memprediksi siapa yang akan bertahan jika kapal Titanic tenggelam. Pada model ini, kita bisa menggunakannya untuk situasi yang sama dan membuat prediksi saat itu. Jadi, perlukah kita membeli kelas 3 pada kapal Titanic? Model akan menunjukkannya. For your information, kapal Titanic terbagi 3 kelas. Kelas 1 untuk kelas atas, kelas 2, dan kelas 3 itu di bawah. Langsung saja, kita gunakan sampel data Titanic pada repository. Kita gunakan data Titanic. Lalu kita drag and drop ke panel proses. Selanjutnya, kita cari set role pada panel operator. Nah, yang ini kita drag and drop ke panel proses. Hubungkan output Titanic ke set role. Di set role, kita klik, lalu perhatikan panel parameter. Pada atribut name, kita pilih survivor. Di target role-nya, kita ganti label. Lanjut, cari select atribut pada panel operator. Lalu drag and drop ke panel proses. Hubungkan example set role ke select atribut. Lalu pergi ke panel parameter, klik select atributnya, pilih atribut filter type, ini kita ubah menjadi subset. Di select atribut kita pilih yaitu no of sibling or spouses on board. Lalu passenger class,
Lalu ada passenger fare, sex, dan juga survivor. Lalu kita apply. Tambahkan model decision tree. Kita pergi ke panel operator, lalu tuliskan saja decision tree. Yang ini kita drag and drop ke panel proses. Lalu sambungkan model ini ke result. Jangan lupa ini, sambungkan ini. Lanjut aja kita run. Maka akan menampilkan model decision tree ini pada data Titanic. Inilah decision tree atau pohon keputusan prediksi yang akan selamat berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita lihat penumpang pria kelas 1 kemungkinan ada yang bisa selamat, ada yang tidak. Dan kelas 3 tidak ada penumpang yang selamat. Pada penumpang perempuan, kelas 1 diprioritaskan pada saat kecelakaan, dan kelas 3 kemungkinan ada yang bisa selamat dan ada yang tidak. Baik, kita lanjutkan pada poin 4, yaitu mengatasi atribut yang hilang. Pergi ke Rapid Miner-nya. Kita pilih kembali data Titanic pada panel repository. Drag and drop ke panel proses. Pada outputnya, kita tekan F3 pada keyboard untuk menampilkan Windows informasinya. Di sini kita identifikasi nilai atribut apa saja yang hilang. Kita lihat ada egg, passenger fare, cabin, port FM bar kitchen, dan lifeboat. Cabin dan lifeboat memiliki nilai yang paling banyak yang hilang. Lalu kita close. Lanjut kita pergi ke panel operator, lalu cari select attribute. Langsung ketikkan saja. Nah, ini drag and drop ke panel proses. Lalu sambungkan output Titanic ke select attribute. Pergi ke panel, klik select attribute, pergi ke panel parameternya, ubah atribut filter type ke subset. Lalu pilih select attributnya. Lalu kita pindahkan semua atribut terkecuali cabin dan lifeboat. Langsung aja kita menggunakan control. Nah, kita pindahkan. Lalu kita apply. Selanjutnya kita hubungkan select attribute ke result. Kita run. Nah, di sini akan menampilkan data Titanic. Kita scroll. Nah, terdapat data yang hilang di baris 16. Kembali ke tab Design.
solusi dari masalah ini kita menggunakan metode yang berbeda. Langsung saja kita cari di panel operator, yaitu replace missing. Kita ketikkan saja replace missing. Drag and drop ke panel proses di samping select attribute. Kita klik replace missing-nya, pergi ke panel parameternya, lalu kita ubah atribut filter type-nya single. Atributnya X. Lalu kita run. Kita scroll kembali. Nah, X di baris 16 sudah muncul. Langkah selanjutnya, menghapus sampel yang hilang. Kita gunakan filter example pada operator panel. Kita balik lagi ke desain. Kita cari lagi, yaitu filter example. Nah, ini kita drag and drop di samping replace missing. Di panel parameternya, klik show advanced parameter. Di condition class-nya kita pilih no missing attribute. Lalu kita run. Dan inilah data yang sampel yang nilainya hilang telah terhapus menggunakan filter example pada operator. Dan inilah tugas kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.